Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Semuanya kaum muslimin dimanapun berada yang kebetulan nonton video ini, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Emang ya, beberapa kali saya sudah menjelaskan ini, bahwa orang Wahabi itu kan mau enaknya sendiri. Jika berbeda dengan NU, maka yang dianggap salah itu adalah NU. Jika berbeda dengan orang Aswaja, dengan lain kelompok mereka, yang salah adalah di luar kelompok mereka. Tetapi jika ustadz sama ustadznya mereka yang berbeda pendapat, mereka bilang itu biasa masalah fikih. Ya, ini namanya standar ganda. Padahal yang dituduhkan mereka selama ini terhadap kelompok lain, terutama terhadap Aswaja, orang-orang NU, itu masalah apa, Mas Blok? Itu masalah fikih. Zikir berjamaah setelah sholat masalah fikih. Talafut biniat itu masalah fikih. Kunut masalah fikih. Masalah fikih yang kalian permasalahkan selama ini, yang kalian anggap bid'ah selama ini. Tapi jika berbeda dengan kelompok lain, Anda cap diri Anda sebagai yang maha benar, dan kelompok lain adalah salah, bid'ah, calon neraka. Itu standar Anda. Masalah fikih kok diperdebatkan Sufi Koplak. Yang Koplak bin Bahlul tolol, yang gak ngerti apa-apa sebenarnya jamaah Wahabi, membela ustadznya mati-matian sekalipun salah. Ini kan adalah kelucuan dari orang-orang Wahabi. Mari kita buktikan. Begini, yang berbeda dengan kami, Anda bilang kami itu adalah bid'ah. Padahal itu juga masalah fikih loh. Bukan masalah apa itu yang Anda tuduhkan selama ini, bid'ah itu adalah masalah fikih. Tapi yang jelas-jelas masalah fikih, tapi ulama Anda bahkan tidak punya dasar. Ustadz Anda yang menjelaskan tentang hukum masalah fikih itu sudah melenceng dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat, ijma' ulama. Apa komentar Anda? Anda bilang itu masalah fikih. Bro, kalau boblok, janganlah sok jadi orang pintar ya. Nah, mari saya tunjukkan ini ketololan Anda. Saya tunjukkan ini. Ketika ulama Anda, ustadz Anda, orang yang Anda tokohkan itu bermasalah, ayo saya tunjukkan ini. Ini masalah fikih, ya. Kenapa Anda diam masalah ini? Yang Anda tuduhkan hanya orang-orang Aswaja, orang-orang NU ketika berbeda dengan Anda, tahlilan, maulid, semuanya, tawasul. Itu ranahnya ijtihadiyah, masalah fikih, goblok. Maaf ya, saya bicara kasar seperti ini karena Anda bukan komentar dengan ilmu. Anda yang mulailah begitu. Coba kalau Anda itu tampakkan Anda itu membawa nama Salafi Wahabi, bahwa Anda itu orang berilmu. Bantah pernyataan saya dengan ilmu juga, bukan dengan seperti ini, bukan caci maki seperti ini. Dasar memang jamaah Wahabi goblok ini. Nah, ini saya tunjukkan kengawuran ustadz-ustadz Anda. Ya, saya tunjukkan ya. Dan ini memang masalah fikih. Fikih itu masalah ibadah. Seharusnya kalau tidak punya dalil, masalah fikih itu ya bid'ah. Karena paham Anda, setiap perkara ibadah yang tidak ada dalilnya itu bid'ah. Ya seharusnya fikih itu bid'ah, Mas Bro. Hanya orang salah paham. Mereka menyangka kalau seorang menyentuh najis wudunya batal. Seperti ibu yang kemudian mencebok anaknya. Dia menyangka bahwasanya wudunya batal. Padahal tidak. Bukan pembatal wudu menyentuh najis. Kalau ada keperluan menyentuh najis, maka tinggal kita cuci tangan kita dan wudu kita tidak batal. Maaf, bukan kami Pak Dokter yang bilang ketika seseorang yang punya wudu kemudian menyentuh barang najis, terkena najis, misalnya kakinya, kotoran kucing, kencing anjing, atau pokoknya barang-barang najis lainnya, ini membatalkan wudu. Bukan kami yang bilang. Tapi yang bilang bahwa ketika menginjak kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, ini membatalkan wudu adalah temanmu sendiri tuh Pak Dokter. Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara
hesi. Najis benar-benar membatalin wudhu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudhunya. Nah, Anda dengarkan Pak Dokter, yang bilang kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya adalah temanmu sendiri, Pak Dokter Khalid Basalama, yang dulu pernah memasalahkan wayang kulit itu. Bukan kami ya Pak Dokter. Jadi Pak Khalid ini menerangkan, orang yang punya wudhu menginjak kotoran binatang, kencing binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, karena ini najisnya hissi katanya, najis benar-benar, maka wudhunya batal. Tapi tunggu ya Pak Dokter, ini lagi. Ini juga temanmu juga Pak Dokter. Tadi Pak Khalid bilang najis benar-benar hingga membatalkan wudhu dari najisnya. Kalau ini malah tidak ada apa-apanya. Lihat ini, dengarkan. Ya, kucing itu ya, kencingnya tidak najis, kotorannya tidak najis. Kencingnya anjing, najis ora? Gak najis. Air kencingnya kucing, najis ora? Suci. Air kencingnya babi, suci ora? Ini Pak. Air kencingnya tikus, suci ora? Suci. Sudah jelas? Air kencingnya jin, suci ora? Suci kalau dia kencing ya. Nah begini ya, orang yang komentar yang sok paham. Ini masalah fikih. Fikih itu adalah masalah ibadah yang dibahas ini, bukan fikih masalah muamalah. Tapi ini adalah fikih masalah ubudiyah yang dibahasnya ini. Kalau standarnya Wahabi adalah setiap ibadah yang tidak ada dalilnya itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, sesat itu di neraka, maka salah satu ini mesti ada yang salah. Ya kan? Kalau sudah jelas bahwa Al-Quran, hadis, ijma' para sahabat, penafsiran para sahabat yang menjadi rujukan orang-orang Wahabi, tentunya mereka tidak akan bertentangan seperti itu. Kan memang seperti itu yang diucapkan mereka. Kalau kita semuanya kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, maka tidak akan terjadi perselisihan di antara kita. Itu kan? Itu ternyata. Ini ada yang tidak kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ini salah satunya ini. Entah Firanda, entah Badrus Salam, dan Khalid Basalamah ini. Baik, gini ya, saya dalam hal ini yang benar ini adalah Pak Firanda. Kenapa? Karena memang najis itu tidak menjadi pembatal wudhu. Nggak ada ulama, nggak ada salaf yang mengatakan najis ini membatalkan wudhu. Apa yang disampaikan Pak Khalid Basalamah ini adalah hasil apa? Berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah, atau pemahaman para sahabat? Silahkan kalau Anda mau membela. Sementara dua orang ustadzmu itu yang lain, Badrus Salam dan Khaliful Hadi alumni Yaman ini, mereka berdua menjelaskan bahwa semua kencing apapun, kotoran apapun tidak ada yang najis kecuali kotoran manusia. Silahkan buktikan ini. Pendapat ayat Al-Qurannya, hadisnya, atau pendapat para sahabat tentang ini. Minimal pendapat mazhab yang 4. Silahkan buktikan kalau Anda memang ahli ilmu. Ini masalah ibadah, jangan main-main mas bro. Berarti kalau ustadzmu ini menyampaikan sesuatu yang tidak punya dalil, tidak berdasarkan Al-Quran, hadis, atau pemahaman para salaf, jelas ustadzmu itu adalah pelaku bid'ah, bahkan menyampaikan, memfatwakan kebid'ahan.